Kok ya susah sekali mobilmu itu loh. Sampai ndak bisa. Sudah ada 9 cara kok tetap ndak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys. Saya juga enggak tahu ya kenapa kok orang ngopi itu paling enak itu setelah minum. Itu wajib. Kalau enggak, Anda bayangkan Anda ngopi enggak enak, harus ada gitu ya, pokoknya gitulah ya. Hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua tentang sesuatu yang kalau Anda gagal itu jengkelnya luar biasa. Apa itu? Tips and trick bagaimana kita melalui interchange atau pindah jalur ya. Ada berapa banyak interchange yang paling baik lah istilahnya merek Tamiya. Justru kalau merek Tamiya itu paling gampang. Jadi Tamiya disetting apa adanya lewat biasanya lolos biasanya. Tapi kalau yang sudah merek merek Audi, merek apa yang kuning hitam tuh Image kalau nggak salah, terus yang apa itu buatan handmade PVC tapi bagus itu Kangtong apa itu saya lupa, yang di Surabaya yang jual itu putih, itu susahnya luar biasa. Jadi memang harus ada teknik and tips and trik khusus ya untuk melalui interchange supaya Anda bisa melewatinya dengan sempurna, dengan semut, dan habis itu bisa finish dengan baik. Oke, langsung saja kita ke tips and triknya. Oke, yang pertama langkahnya ketika teman-teman butuh melewati interchange dengan baik yaitu adalah derajat. Apa yang di derajat? Yang di derajat adalah tiang AO. Tiang AO-nya di derajat. Jadi kalau teman-teman punya setting board yang seperti ini kan sudah ada panduan nih. Ini mau panduan mau berapa derajat kemiringan dan seterusnya. Ini kalau saya lihat di sini ya. Ini yang depan ini 3 kurang, 4 bukan, 5 bukan, 6 ini bukan juga, 7 bukan, 8. Oh, ternyata ini yang paling miring sudah 8 derajat Celcius. Jadi kemiringan derajat ini sangat membantu Anda ketika melewati interchange ya, supaya dia mobil ini kalau dijalankan dia cenderung turun terus. Jadi kalau dilihat begini ya. Nah, ini misalnya di sejajar begini terus didorong, ini kelihatan mobilnya akan larinya ke bawah. Nah, semakin derajat semakin mudah untuk melalui interchange, tapi kelemahannya semakin lambat di belokan. Itu yang pertama. Masih yang pertama, untuk bikin derajat itu ada 2 macam setahu saya. Yang pertama itu dengan cara menekuk tiang AO. Nah, begini ya, tiang AO yang normal itu ditekuk dulu pakai tang dan kunci katakan seperti ini. Jadi dia sudah agak derajat turun ke depan. Yang ini juga sama. Seperti di tutorial pemasangan stay depan pada video-video sebelumnya. Ini cara yang pertama. Nah, bagaimana kalau teman-teman tidak pakai stick yang begini? Misalnya pakai stay lebar begini yang depan. Nah, ini ada cara yang lain yaitu dengan menggunakan angle adjuster seperti ini. Nah, ini ada titiknya. Mana titiknya? Titiknya. Nah, ini di sini. Ini titik 1. Ini titik 2. Tung. Yang ini adalah titik 3. Tung ya. Nah, titik 3 ini yang paling miring. Titik 1 yang miringnya biasa aja. Biasanya ini kita gunakan di stay. Misalnya ini, teman-teman pakai FMA nih, terus pakai rencananya yang ini nih dipasang di sini. Misalnya begini. Nah, ini kalau dari pabrik sebetulnya dia sudah miring. Dia sudah miring, jadi tinggal dikasih tiang AO, AO-nya sudah langsung miring. Sudah agak derajat ke depan. Nah, kalau kurang miring, ditambahi itu sehingga dia akan lebih mengangkat begini. Lebih ngangkat daripada yang asli. Sehingga dan seterusnya teman-teman bisa memiliki derajat yang diinginkan. Itu yang pertama, di derajat. Nah, yang kedua adalah stay belakang. Jadi ada beberapa orang, bukan beberapa orang ya, banyak
racer itu yang menggunakan stay depan itu menggunakan yang kecil, yang Super X atau stick 13 mili seperti 19 mili seperti ini. Itu tujuannya adalah supaya mobil ini bentuknya kecil. Jadi ketika dia lompat itu dia lebih cenderung mudah masuk daripada pakai yang besar. Itu kelebihannya. Nah, biasanya ada orang yang juga belakangnya menggunakan stay kecil juga. Jadi contohnya seperti ini ya. Dia pakai stick misalnya 19 mili, kemudian rollernya menggunakan yang 13. Jadi ini kecil semua. Yang depan sudah kecil, yang belakang kecil juga. Nah, biasanya kalau settingan seperti ini akan sulit ketika melewati interchange. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ganti stay belakang dengan stay yang lebih besar. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya pakai fully colored seperti ini dengan 13 di titik 13. Kalau seperti ini mau nggak mau dia lebih mudah karena dia lebih lebar posisinya. Nah, seperti ini. Jadi langkah yang kedua adalah ganti yang belakang menggunakan yang besar. Atau ketika menggunakan stick, ya jangan pakai 13 tapi pakailah roller 19. Memang roller yang peruntukannya. Ini kalau dikasih roller 19 otomatis ya normal besarnya. Normal artinya lebarnya sesuai dengan 13 di titik 13. Begitu. Intinya yang kedua yaitu menggunakan stay lebar untuk yang belakang. Yang ketiga yaitu menggunakan stabilizer. Nah, stabilizer ini ada 4 macam setahu saya. Yang pertama yang mangkok kayak begini. Nah, ini bentuknya kayak mangkok. Ada yang kayak piring seperti ini. Oke. Dan kemudian ada juga yang begini. Dan ada juga yang begini. Nah, ini teman-teman mau pakai yang mana terserah. Cuman yang jelas ini ada peruntukannya masing-masing. Contoh, ini saya menggunakan roller 13 ya. Ini saya pakai roller 13 dengan stabilizer seperti ini. Mau nggak mau jaraknya dia antara roller dengan dinding itu dekat sekali. Lah begini. Sehingga itu terserah teman-teman. Mau pakai yang mangkok bisa, mau pakai yang apapun bisa, mau pakai yang ini juga terserah Anda. Cuman yang jelas ini semua diperuntukkan untuk roller yang depannya pakai 13. Kalau teman-teman pakai yang 19 itu lebih kecil lagi mau nggak mau. Kalau pakai 19 pakai berapa? 11 berapalah? Yang roller kecil pokoknya. Itu kalau pakai ini ya enggak lucu. Dia mau nggak mau yang nempel malah stabilizer bukan rollernya. Jadi intinya pakai stabilizer. Nah, sebelah mana dipakai itu terserah teman-teman. Ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang kanan kiri terserah Anda. Yang jelas nanti dicoba aja, nanti akan kelihatan mana yang efektif, sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara mengkasari roller. Ya, mengkasari roller. Untuk membuat roller ini menjadi lebih kasar itu ada 2 macam cara. Yang pertama yaitu menggunakan amplas. Amplasnya seperti ini. Jadi Anda tinggal cari sesuatu yang keras seperti ini atau apalah terserah, kayu, mika, apapun boleh. Terus ditempeli amplas. Kemudian dikasari. Jadi roller ini Anda geser. Ingat ya, jangan lurus ke bawah begini. Kalau lurus begini nanti mau nggak mau kenanya cuma satu sisi tapi agak berjalan ke depan begini. Atau ke belakang terserah. Yang jelas dikasari. Saya contohkan begini. Nah, mau nggak mau kalau dilihat dia teksturnya agak sedikit kasar sehingga mempermudah untuk melalui interchange. Beda dengan ini yang masih halus. Begitu ya. Nice. Ini cara pertama menggunakan ini. Cara kedua menggunakan alat yang lebih cepat. Tinggal dikasih kepala amplas, kemudian speed. Speednya nomor 2 saja. Tinggal ditaruh begini saja. 1, 2, 3, krek. Krek, selesai. Ini pun juga sudah langsung kasar. Oke, itu adalah yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima kalau masih saja tidak lolos, gunakan stabilizer yang lebih tinggi. Kalau saya sih cocoknya pakai yang ini. Pakai yang mangkok ini. Jadi saya biasanya kalau sudah segala macam cara tidak bisa, saya akan pasang stabilizer itu di ujung. Jadi misalnya begini, oh ini aja saya lepas, kemudian ditambahi spacer, begini ditambah spacer, kemudian dikasih begini, nah baru di atas ditutup oleh mur. Nah jadi posisi dia tuh tinggi sekali. Ah ini kelihatan dia tinggi sekali.
kalau sudah seperti ini, kanan dan kiri, ini kok pengalaman saya mengatakan dijamin, insya Allah interchain akan lolos ya. Mau taruh kanan kiri atau kanan saja terserah. Yang jelas posisinya tinggi. Atau mungkin tetap seperti ini, tetap menggunakan yang ini, tapi sama, ditambahi stabilizer. Ditambahi spacer. Jadi dia posisinya tinggi. Nah ini tinggi sekali. Nah apakah dia masuk ke box checker? Kita coba saja. Dan kalau kita lihat, set, dia aman. Dia masuk di box checker. Oh ini enggak, ini terlalu tinggi. Berarti harus pakai spacer yang agak pendek sedikit supaya dia masuk 100% ke box checker. Itu adalah yang kelima, menggunakan stabilizer yang tinggi. Trik yang keenam yaitu mengecilkan roller belakang. Jadi setiap mobil pasti punya 4 roller di belakang. Itu yang atas ini katakan normal, yang di bawah itu dikecilkan. Jadi kalau teman-teman lihat ukurannya, misal kita ukur ya, ini kan saya pakai roller 17 nih. Ini roller 17, kalau diukur pakai statement apa adanya ini 17,2. Ini yang atas. Nah sedangkan yang bawah itu dia lebih kecil, yaitu 17, cuma turun sedikit. Oh enggak, ini 17. Nah 17. Oke. Jadi intinya roller bawah lebih kecil daripada roller atas. Ada yang teman-teman itu yang nyetingnya tuh ekstrim. Jadi roller bawahnya ini sudah ukuran mentoknya ukuran roller. Jadi kan kalau nggak salah 17 itu paling mentok di bawah itu adalah 16,5. Ya udah, jadi 17, yang ini 16,5. Itu juga akan mempermudah mobil untuk melalui interchange. Itu adalah trik yang ke-6. Tips and trik berikutnya yang nomor 7 yaitu menggunakan roller karet ya. Roller karetnya terserah teman-teman, mau itu dia sudah dibobot seperti ini, mau yang normal yang masih bawaan pabrik, itu Anda terserah yang mana. Yang jelas roller karet membantu untuk mobil supaya dia tidak kelontang di interchange. Dan nggak perlu dua-duanya ya, salah satu aja teman-teman tinggal cek aja yang enak kanan atau kiri. Tapi ingat, roller karet memiliki kelemahan ketika mobil Anda derajat seperti ini dan kemudian pakai karet, siap-siap beloknya akan pelan sekali ya. Jadi beloknya akan pelan, kemudian lurusnya kencang lagi. Ketika belok pelan lagi. Jadi ya itu semua settingan. Tergantung teman-teman mau pakai yang mana nantinya. Pakai roller karet adalah solusi yang nomor 7. Yang berikutnya yaitu nomor 8, itu menggunakan rem di stabilizer. Caranya cukup simpel, teman-teman bisa pakai. Nah, pakai ini. Ini adalah apa ini namanya? Isolasi bakar ya. Ini isolasi bakar buat di dunia perlistrikan sebetulnya. Anda tinggal begini saja, terus kemudian ambil stabilizernya, tinggal diukur yang pas. Misalnya ini ya. Begini, potong saja, set. Nah, kalau udah seperti ini tinggal dimasukkan begini, kemudian dipegang, jangan pakai tangan karena ini cukup panas. Nah, kalau sudah begini tinggal dipanaskan saja. Astagfirullah. Ternyata ceblok ya, sehingga harus pakai ini. Nah, pakai ini boleh. Kemudian dibakar saja sambil diputer. Oke, sudah mulai membentuk. Sedikit lagi. Beres. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti stabilizer Anda sudah berkaret. Sehingga mau nggak mau Anda akan lebih mudah dalam pengereman. Contohnya yang ini, saya di sini tidak pakai karet, tapi saya pakai stabilizer tinggi yang saya ceritakan tadi. Dan ini insya Allah aman di interchange. Terus kemudian kalau yang ini yang saya pakai karet. Nah, sehingga ini juga aman di interchange, beres. Jadi pakai isolasi bakar untuk menambahi lapisan sehingga dia menjadi karet. Dan teman-teman harus bawa banyak ya kalau sudah race, karena sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali lah katakan ini akan ada terjadi sobek-sobek seperti ini, sehingga mau nggak mau harus diganti dengan karet baru. Kalau enggak hilang pengereman nanti. Oke, itu adalah tips yang ke-8.
Dan yang ke-9 yaitu adalah menggunakan, kalau sudah dicoba semua kok tetap saja susah, ya memang terpaksa Anda harus menggunakan rem. Ya, jadi kalau pakai rem mau nggak mau ketika interchange mau lewat dia akan ngerem sedikit baru kemudian jalan lagi. Ya efeknya sih kelemahannya nanti di semua lompatan dia pasti akan ngerem. Tapi ini cukup efektif ketika segala macam cara sudah tidak bisa dipakai sehingga harus digunakan rem. Itu adalah tips and trick yang ke-9. Dan yang ke-10 yang terakhir, ketika mobil Anda tetap saja tidak bisa melalui interchange, alangkah baiknya kalau baterai dilepas, dinamo dilepas, sudah taruh aja pajangan. Kok ya susah sekali mobilmu itu loh, sampai ndak bisa. Sudah ada 9 cara kok tetap ndak bisa. Ya kalau udah seperti itu kayaknya sudah waktunya Anda pensiun ya, ganti Tamiya-nya dengan RC. Jadi bisa pelan kalau lihat interchange pelan ya. Jadi intinya teman-teman sekalian, itu adalah tips and trick tentang bagaimana mengatasi interchange, mulai dari stabilizer apa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau boleh saya bilang, balapan itu indah apabila teman-teman tahu teknik-tekniknya. Cie. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.